Dan pemirsa, kita akan mencoba bergabung melalui sambungan Zoom dengan koordinator Safe House Soccer, Bang Akmal Marhali. Selamat malam, Bang Akmal. Selamat malam, salam duka untuk sepak bola Indonesia. Salam duka untuk sepak bola Indonesia. Seperti apa Anda mendeskripsikan kedukaan ini? Ya, ini karena kepentingan egosentris sektoral, kepentingan politik, kita harus mengorbankan banyak hal tentang sepak bola Indonesia ya. Dari 2019, kemudian ada COVID, kemudian juga sekarang sudah di depan mata, banyak pengorbanan yang dilakukan, ada duka, suka, duka, air mata, para pemain anak-anak, para pemain muda kita, U20 yang punya mimpi tampil di Piala Dunia, harus hilang mimpi mereka hanya gara-gara egosentris para politisi kita yang menentang hadirnya Israel ke Piala Dunia U20. Padahal para pemain Israel, mereka itu bukan penjajah. Mereka adalah generasi muda yang punya harapan juga akan membawa perdamaian dunia demi Ya. keinginan yang kita inginkan bersama-sama. Dan Mereka yang kemudian kalau sudah bicara membuat sentimen kita gagal. agama, Bang Akmal, kalau bicara sentimen agama juga banyak pemain Israel yang Muslim. Iya, betul sekali. Artinya kan ini kan kebodohan kita semua. Sok-sokan apa ya? Saya juga nggak bisa ngomongnya pada akhirnya kan. Kesombongan kita sebagai sebuah bangsa yang akhirnya membuat kita dipermalukan oleh diri kita sendiri. Ini kan mempermalukan diri kita sendiri. Kita bukan cuma tidak bisa menggelar Piala Dunia, tapi kita juga sudah menghilangkan kesempatan bangsa Indonesia, 275 juta warga negara Indonesia, untuk menjadi saksi sejarah, menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk pertama kalinya, yang kesempatannya mungkin 20-50 tahun ke depan belum tentu kita bisa mendapatkan ini semua. Jadi ini adalah bukan cuma sekedar berita duka ya buat sepak bola kita, tapi ini sudah merupakan kealpaan dan kesalahan. Karena itu, mereka yang kemarin bikin gaduh, yang membuat kita batal jadi tuan rumah Piala Dunia, maka mereka harus bertanggung jawab secara moral, meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia yang kehilangan mimpinya untuk menjadi saksi sejarah kita jadi tuan rumah. Mereka yang telah membuat gaduh dan membuat kita gagal jadi tuan rumah Piala Dunia harus meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia karena telah membuat mimpi anak-anak muda kita usia 20 yang telah berkorban, berlatih setiap hari untuk tampil di Piala Dunia, harus hilang kesempatan itu semua. Mereka yang kemarin bikin gaduh dan membuat kita batal menjadi tuan rumah Piala Dunia juga harus meminta maaf secara terbuka kepada seluruh rakyat Indonesia karena telah mencoreng nama Indonesia di mata internasional, dan Indonesia dengan kejadian ini tidak lagi dipercaya karena tidak mampu memegang komitmen perjanjian yang sudah dilakukan baik itu oleh FIFA maupun perjanjian terhadap seluruh peserta Piala Dunia U20 2023. Iya. Selain event-event sepak bola, Indonesia juga banyak event-event yang lainnya akan digelar di tanah air ini yang bertaraf internasional juga. Apakah ini juga akan berpengaruh? Sangat-sangat berpengaruh sekali. Kita tidak akan dipercaya oleh publik dunia. Bukan cuma dalam konteks sepak bola, bukan cuma dalam konteks olahraga, bahkan dalam konteks ekonomi. Ini akan meruntuhkan moral bangsa kita. Kita bangsa yang tidak mampu memegang komitmen. Ini kan yang tidak dipikirkan oleh para politisi itu, yang hanya mementingkan kepentingan politik mereka buat 2024, tapi mengorbankan kepentingan rakyat. Sekali lagi, mereka yang mengedepankan egosentrisme politik dan juga agama, seyogyanya harus memajukan permintaan maaf terbuka, Iya, semacam itu. harus meminta maaf secara terbuka, bahkan mereka ini semua bisa dituntut secara pidana. Kenapa? Karena mereka telah merugikan bangsa dan negara kita. Betapa banyak dana yang sudah digunakan untuk persiapan, infrastruktur, latihan, dan sebagainya. Betapa banyak harapan UMKM yang sudah menyiapkan segala macam bentuk souvenir yang akan mereka jual, akhirnya kehilangan kesempatan. Betapa banyak UMKM yang sudah berusaha untuk menyiapkan dagangan-dagangan mereka menyambut Piala Dunia, akhirnya mereka harus merugi. Ini bisa kita tuntut secara class action,
mereka yang kemudian membuat dan menyebabkan kita gagal jadi tuan rumah Piala Dunia, maka mereka harus bertanggung jawab baik secara moral maupun pidana dan harus gentleman. Kalau bicara politik misalnya, saya misalnya sebagai penggemar bola, saya akan menyatakan jangan pilih partai politik yang membuat kita gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia. Iya, terkait dengan batalnya kita Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 ini, dan kemungkinan akan ada sanksi susulan. Bagaimana Anda melihatnya nanti? Ya, sanksi susulan sudah pasti ya. Kenapa sudah pasti? FIFA ini marah sekali sama Indonesia gitu kan. Marah sekali. Kenapa? Karena kita ini membatalkan mendadak. Ketika semua proses sudah dilakukan, bahkan sampai kita itu tidak pernah sudah bilang bahwa kita ini siap untuk menggelar. Bahkan sudah disiapkan pelaksanaan undian atau drawing 31 Maret 2023 yang akan digelar di Art Center Denpasar, Bali. Tapi kemudian tiba-tiba sekonyong-konyong tanpa pikir panjang, Gubernur Bali Iwayan Koster mengeluarkan surat menyatakan Bali tidak akan menerima kehadiran Israel sebagai peserta Piala Dunia. Dilanjutkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang tidak menerima kehadiran Israel sebagai peserta Piala Dunia. Dilanjutkan oleh politisi PDI Perjuangan lainnya yang menyatakan menolak kehadiran Israel sebagai peserta Piala Dunia. Padahal Israel datang ke Indonesia bukan karena kepentingan politik, bukan karena keputusan politik, bukan juga pemberian hadiah politik. Mereka anak-anak muda yang datang membawa mimpi bermain tampil di Piala Dunia. Mereka bukan penjajah, mereka juga bukan teroris yang ditakutkan oleh bangsa kita. Mereka adalah atlet-atlet sepak bola masa depan yang berpotensi mengubah dunia dan bahkan berpotensi untuk menjadikan Indonesia menciptakan perdamaian dunia. Jadi kalau kemudian tiba-tiba ditolak, ada apa dengan sepak bola? Sementara kemarin banyak atlet-atlet di cabang lain yang hadir, bahkan Interparliamentary Union yang digelar di Bali pada 20 dan 24 Maret 2023, Israel itu datang. Apa yang kemudian menyebabkan sepak bola dilarang untuk digelar? Sementara misalnya balap sepeda, bulu tangkis, menembak, sampai kemudian panjat dinding, semua bisa digelar menghadirkan atlet dari Israel. Tapi kenapa kok sepak bola menjadi gaduh? Ini kan ada yang salah dengan pola pikir bangsa kita yang mengorbankan akhirnya kesempatan anak-anak kita untuk tampil di Piala Dunia yang mungkin tidak akan terjadi lagi dalam tahun ke depan. Bang Amal, Anda melihat kesengajaan di sini? Mengedepankan egosentrisme politik tadi? Ini pasti, ini sudah urusannya sudah urusan politik, dan itu udah pasti gitu kan. Yang melakukan semua kan sudah jelas orang-orang politik gitu. Selain misalnya adalah ormas-ormas yang sekarang gini, kita kalau mau bicara fair, sekarang kita sudah dihukum batal menjadi tuan rumah Piala Dunia karena kita katanya membela habis-habisan Palestina untuk merdeka, kita menentang Israel yang dianggap sebagai penjajah. Hasilnya apa? Palestina masih bisa tim nasionalnya main. Israel masih bisa tim nasionalnya main. Supporter sepak bola Argentina masih bisa melihat tim nasionalnya main. Supporter tim nasional Israel masih bisa melihat tim nasionalnya main. Ulah yang kita lakukan ini tidak juga menjadikan kemudian Israel dan Palestina bersatu dan berdamai. Ulah atau keputusan yang kita ambil ini juga tidak kemudian menjadikan dan menyebabkan Palestina merdeka. Lalu apa yang kita bela sejatinya yang kemudian pada akhirnya membuat supporter sepak bola kita saat ini harus gigit jari, kita tidak tampil di Piala Dunia, kita diancam sanksi FIFA, dan kita akan dikucilkan dalam kehidupan sepak bola di kancah internasional yang pada akhirnya merugikan sepak bola Indonesia dan juga merugikan banyak pihak-pihak lainnya yang merupakan penggemar pecinta sepak bola yang menginginkan sepak bola kita berprestasi di ajang internasional. Bung Akmal, saya pribadi dan saya yakin jutaan pecinta sepak bola di tanah air masih berharap sanksi susulan ini tidak akan terjadi. Tapi jika memang ditimpakan juga sanksi susulan nanti, apa kira-kira sanksi paling berat? Ya paling berat kita di bench, atau paling berat ya kita dicoret dari keanggotaannya FIFA. Kenapa? Bisa saja kita dicoret karena kita tidak punya komitmen. Kita mempermalukan FIFA loh.
Oh, FIFA sudah siap, semuanya sudah siap, bahkan negara-negara peserta sudah siap untuk misalnya membawa akomodasi mereka, menyiapkan lapangan latihan mereka. Kok tiba-tiba seenaknya kita menolak untuk dilaksanakan Piala Dunia hanya karena Israel. Harusnya kalau mau menolak itu kan dari sejak Israel lolos pada 1 Juli 2022, silakan ajukan penolakan itu. Ini kan yang membuat FIFA marah kepada kita, walaupun basa-basinya akan tetap mau membantu transformasi sepak bola kita. Saya pikir itu hanya lip service dari FIFA, dan FIFA tidak akan melakukan itu semua. Kenapa? Karena di mata FIFA Indonesia itu sebenarnya tidak ada apa-apanya gitu kan. Yang kuat di Indonesia adalah karena supporternya yang sangat fanatik. Nah, ini yang harusnya disadari oleh para politisi kita ketika mereka mau mengambil keputusan, maka mereka harusnya lebih mementingkan kepentingan masyarakat. Karena mereka para politisi ini kan dipilih oleh masyarakat. Gitu, jangan karena kepentingan politik mereka kemudian mereka mengorbankan masyarakat. Kalau seperti ini Baik. kan masyarakat akan antipati kepada mereka semua. Baik, baik. Bung Akmal Marhali, Koordinator Save Our Soccer, terima kasih telah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV. Salam sehat selalu, Bung Akmal.